Buat aturan yang tegas untuk pemidanaan kepada akun-akun provokator yang biasa menyebar fitnah, adu domba, dan mendukung kelompok ekstrim, radikalis, termasuk yang mendukung teroris. Termasuk saya mendapatkan share link ceramah atas nama Ustadz Hasim Yahya, yang dia mengatakan di dalam ceramahnya, Islam yang paling benar itu adalah teroris. Na'udzubillah. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Na'udzubillah. Nah, ceramah-ceramah begini kalau dibiarkan, apa jadinya umat ini? Selanjutnya, Ustadz, ngapa sih Ustadz ini memerangi sesama orang Islam? Ini saya mau jawab ini, karena depan para kiai gitu ya, biar bisa ngebantu saya. Saya tidak pernah berminat sedikit pun memerangi orang Islam. Jangan karena orang Islam, orang agama lain saja nggak saya perangi kok. Yang saya perangi ini berdasarkan perintah Nabi. Nabi telah memerintahkan begini. Dimulai dari sabda beliau, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Saking hebatnya ubudiyah mereka itu. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, maka perangi mereka semua. 3 kali nyebutnya nih Pak. Nabi itu paling hemat kalau bicara. Kalau Nabi sudah ngulang sampai berkali-kali, berarti penting banget nih. Thumma idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka sampai 3 kali. Lalu disebutkan sampai 20 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Ini tercantum dalam banyak sekali hadis-hadis sahih. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kilabun nar, anjing neraka. Kalau saya ceramah di kampung nggak berani Pak nyebut anjing, tak halusin kiri neraka. Segawan neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan teroris. Makanya yang mati syahid itu jangan kebalik, yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur perang melawan teroris. Sekarang begini Pak Yai, para asatidz, tugas kita memerangi terorisme itu. Mungkin memerangi kalau pakai senjata itu tugas penegak hukum ya. Itu pun saya tadi terkesan sekali dengan penyampaian Pak Sumarna. Rata-rata tidak ditegakkan hukum. Itu upaya terakhir penegakan hukum itu. Bahkan sekarang ex-napiter tuh dikasih modal semua agar dia bisa berdaya hidupnya, agar kembali kepada jalan yang benar. Nah, kembali lagi, menanggulangi terorisme ini bukan kewajiban pemerintah saja, tapi justru kewajiban kita umat Islam. Mengapa? Ada orang mencuri, saya ambil tamsilnya begitu, mencuri, mengatasnamakan keluarga kita. Saya mencuri, saya dari keluarga anu, marah kita, karena mencoreng nama baik keluarga kita. Nah, ada orang berbuat kriminal, mengatasnamakan Islam, marah kita umat Islam, karena sama saja dia sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Jadi teroris itu khawarij, mereka hatam Quran 30, hafal Quran 30 juz. Tapi mengapa diperintahkan untuk diperangi?
Karena satu, mereka mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang lain. Dan yang kedua ini yang terpenting, memberontak kepada pemerintah yang sah. Itulah dua alasan mengapa mereka menjadi halal darahnya. Baik, yang berikutnya terakhir sekarang. Di bagian akhir ingin saya sampaikan bahwasanya mengapa jadi penting kita semua menjaga negara ini. Menjaga negara ini merupakan wasiat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan," tak ulang lagi dari awal, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila kalian sudah melihat banyak sekali ikhtilaf, firqah-firqah, kelompok-kelompok dan lain sebagainya, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling banyak. Yang radikal ekstrim itu kan minoritas sih Pak, Bapak Ibu. Kita ikut yang mayoritas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya tentang hadis firqah-firqah. Setelah Nabi menyampaikan firqah-firqah, maka Nabi menegaskan hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Wahyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat, dan satu-satunya, saya yakin kan gak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat hanya negara. MUI itu ormas, NU ormas, Muhammadiyah ormas, hanya negara. Itu legal. Kalau ini kesepakatan, hanya negara. Itulah mengapa orang yang wafaraq wal jamaah, orang yang memisahkan diri dari negara, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sedikit lagi, dikit lagi. Minta waktu Pak Haryadi. Begini Bapak Ibu, kita coba belajar dari kesalahan fatal pasca sebelum terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Demo besar-besaran di Madinah. Yang demo orang Mesir. Tuntutannya cuma dua. Utsman mundur dari khalifah atau mati. Cuma dua tuntutannya. Pilih, mau tetap jadi khalifah, mati, atau mundur. Utsman mengatakan, saya akan jawab tuntutan kalian kalau kalian mau pulang ke Mesir lagi. Maka pulang. Sayangnya Marwan bin Al-Hakam mencuri stempel karena dia katib. Ini hati-hati, makanya kalau jadi ketua pondok pesantren, pimpinan, katibnya suka memalsukan stempel. Hati-hati ya. Nanti dia ngajuin proposal nggak izin sama pimpinan pondok lagi. Hati-hati itu. Memasukkan stempel. Memerintahkan kepada gubernur Mesir, nanti kalau pendemo ini pulang kampung, tangkap mereka semua dan beri hukuman. Ia bocor suratnya ke masa, balik lagi ke Madinah, dikepung rumah Khalifah Utsman, padahal itu kerjaan Marwan bin Al-Hakam. Beliau sedang sholat tahajud, habis tahajud membaca Quran, ditusuk dadanya, tembus ke belakang, darah muncat membaca Al-Quran yang dibaca. Yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy. Yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Sampai detik ini ulama sungkan menyebutkan namanya. Itu gara-gara perang saudara. Bisa apa sih Khalifah Utsman umur 79 tahun? Habis dibaiat Imam Ali, muncul fitnah merajalela. Imam Ali lah dalang pembunuh Khalifah Utsman. Singkat cerita, demo di Basrah. Yang memimpin demo Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha.
Gubernur Basrah diminta untuk mendamaikan masa demonstrasi, dipanah oleh Jalabah. Jalabah itu siapa? Salah satu aktor Khawarij, kelompok radikal, provokator. Si Jalabah memanah pas di jantung Gubernur Basrah. Imam Ali nggak terima, kirim pasukan, terjadilah perang Jamal, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat dan tabi'in mati meninggal dunia, perang saudara. 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin, yang 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. 6 bulan kemudian menyusul aksi Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian ada tahkim, muncullah kelompok Khawarij terorganisir. Tadinya oknum-oknum Khawarij ini lalu terorganisir. Mereka mengkafirkan Muawiyah karena melawan pemerintah yang sah. Mereka mengkafirkan Ali karena menerima tahkim. Akhirnya pada bulan suci Ramadan, Imam Ali sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz, yang sampai dieksekusi mati dia nggak tobat. Kata Al-Gojo, eksekutor, tobat kamu. Enggak, saya nggak pernah bikin maksiat. Dipotong tangannya, potong kakinya, nggak tobat. Dicongkel matanya, nggak tobat. Dipotong kupingnya, nggak tobat. Begitu dipotong lidahnya, dia nangis. Jangan potong lidahku. Kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi membaca ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Artinya Pak, secara spiritual soleh sangat orang Khawarij itu. Tapi dosa mereka mengkafirkan orang lain yang nggak sepaham dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka wajar Nabi mengatakan anjing neraka. Sedikit lagi, kita bocak lagi sejarah perang Ka'bah di masa Bani Umayyah. Perang Ka'bah itu antara Abdul Malik bin Marwan, perang melawan gubernur Mekah. Jadi raja Bani Umayyah perang sama gubernur Mekah Madinah, Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, bukan tabi'in, sahabat Nabi. Kalau bapak-bapak baca sejarah Pak Yai, terbakar Masjidil Haram, rontok separuh Ka'bah itu. Seandainya itu terjadi tahun 2022 ini, apa kata dunia Pak? Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Ya kalau zaman Raja Abraha yang mau merontokkan Ka'bah pakai pasukan gajah, diantem sampai pakai burung ababil. Nah itu kan orang mukmin semua, gara-gara perang saudara. Dan sampai kemudian transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, ada 1 juta lebih korban meninggal dunia. Perang transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, sama-sama muslimnya itu. Apa sebab? Itulah bahayanya politik. Jadi saya berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan pondok pesantren se-Indonesia Raya tercinta ini menjadi kepeloporan, menjaga perdamaian, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kemudian atas nama agama kita malah diprovokasi. Saya closing dengan At-Tauratul Arabiyah. Tahun 2010 ada gagasan bersama di 21 negara Arab namanya At-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Islam di Arab. Indonesia ini gagasannya kebangkitan Islam 2024. Kalau Indonesia Pak, kebangkitan Islam di Arab. Ternyata apa yang mereka katakan kebangkitan bukan kebangkitan. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Hosni Mubarak Mesir jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Sebelumnya Saddam Hussein Irak jatuh. Yaman sampai sekarang perang saudara. Suriah sampai sekarang perang saudara. Apa yang mereka katakan kebangkitan Islam bukan kebangkitan Islam, tapi kekacauan yang mengatasnamakan Islam. Jadi wajar kalau Raja Arab mengatakan semua yang meletupkan kebangkitan eksekusi mati. Karena kalau tidak dieksekusi, maka mereka akan menjadi perusak selama-lamanya. Dan alhamdulillah Indonesia nggak nyontoh Arab. Pemerintah rela menghabiskan dana bertriliun-triliun untuk mengajak masyarakat Indonesia
bersama menjaga NKRI. Kalau mau mudah Pak, mending kasih polisi modal. Pak polisi, tangkepin semua yang ngeritik pemerintah. Pak polisi, tangkepin hukum mati semua orang-orang yang mengajak umat Islam ini melawan pemerintahnya. Tapi tidak. Lebih baik pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk duduk bersama dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.